Iye, Surah Bara Antara Kalteng. Bara Kalteng, teman-teman bincang antara Kalteng, ketemu lagi bersama kami di Bara Kalteng. Kali ini narasumbernya cukup istimewa karena Bapak Bupati Seruyan, langsung datang dari Seruyan. Terima kasih Pak Bupati sudah berkenan hadir di podcast Bara Kalteng. Beliau ini adalah namanya Pak Yul Haidir, benar Pak ya. Nah, ini kita langsung aja deh Pak. Kalau seinformasi yang saya dapat Pak, sebelum Bapak jadi bupati, ternyata tuh Bapak itu dulunya pernah masuk keluar hutan gitu Pak ya. Itu gimana ceritanya itu Pak? Jadi begini, dulu tahun 90-an, 90 sampai tahun 95 profesi saya sebagai kanetrak. Kanetrak. Nah, oke. Kondektur, sejenis kondektur gitulah ya. Kanetrak dulu sambil buruh. Oh, sambil buruh. Buruh ngangkut kayu di hutan. Oke. Dari hutan ke pinggir jalan, buat ke trek. Nah, itu profesi saya tahun 90-an sampai 95. Nah, kemudian tahun 95 saya belajar nyopir. Oh, belajar nyetir? Nyetir, jadi sopir. Oke. Nah, jadi sopir sampai tahun 98 ya. Jadi sopir. Nah, selama jadi kernet itu arahnya, perjalanannya, rutenya itu dari hutan ke kampung saya di Rantapulut itu, terus dari Rantapulut bawa kayu itu ke Sampit, ke Pangkalan Bun. Pangkalan Bun itu ya. Dulu tahun-tahun 90-an. 90-an benar. Ya. Setelah itu ada juga yang dibawa ke pinggir sungai aja, dibawa ke kapal. Iya. Nah, jadi profesi saya waktu itu ya namanya kernet itu ya. Waktu kalau di depannya ada sopir, di sebelahnya ada yang pemilik trek, saya duduk berdiri di belakang. Duduk di belakang baknya bak, tuh. Di bak. Jalan jauh bayangkan dari Rantapul ke Sampit berapa ratus kilo itu. Mungkin ada sekitar 200 kilo lah ya kira-kira. Itu posisinya dulu kan belum jalan sebagus ini Pak Bupati ya, masih parah banget ya. Jalan tanah kalau hujan tuh licin, naik turun begini. Nah, muat-muatnya kayu ulin belakangnya kadang kayu benua. Saya berdiri di atas bak itu. Kalau musim kemarau debunya masuk ke hidung. Nah, jadi wajah tuh udah kayak bedak aja. Berambut nih disapu gini kelihatan. Bedaknya debu ya. Kalau kita sudah di depan ada pemilik truknya ikut, kemudian sopirnya di depan, kita otomatis berdiri di belakang. Oh, berdiri di belakang gitu ya. Itu berapa lama itu Pak Bupati ngalami jalan benar? Lebih 5 tahun. 5 tahun? Lama juga Pak Bupati ya? Lumayan lama. Berarti udah terbiasa banget hidup di kadang dia nginap di hutan udah terbiasa Pak Bupati ya. Itu udah alamiah banget ya. Tidur di bawah truk pernah saya. Oh, tidur di bawah truk? Ya, di daerah Muara Bangkal itu. Di Muara Bangkal Pak Bupati ya? Saya capek. Waktu itu udah jadi sopir ya, udah capek. Ya akhirnya itu tidur di bawah truk. Udah capek banget ya udahlah tidur di mana aja nggak apa-apa ya Bupati. Pasang handrem, cari tempat parkir yang bagus, tidur situ. Enak aja tidur. Nyenyak juga Pak Bupati ya. Tapi kalau sekarang agak berat ya Pak Bupati ya, udah agak umur ya. Nah, terus udah Pak Bupati. Ini setahu saya Bapak itu bukan dipanggil Yul Haidir ya, bukan dikenal di masyarakat Yul Haidir, tapi Amang Uhai. Itu gimana ceritanya Pak Bupati? Jadi itu gini. Uhai itu nama kecil saya. Oh, nama kecil. Dipanggil oleh orang tua saya. Oke. Nah, panggil oleh orang tua, dan nama Yul Haidir itu terinspirasi dari orang tua saya. Waktu itu di tahun 70-an. Orang tua saya, nama orang tua saya itu Haji Hudri Jamher. Ibu saya Haja Asliah. Nah, orang tua saya itu senang mendengarkan radio Australia, BBC London. Nah, waktu itu jam 5 pagi, radio Australia itu menyiarkan berita. Jadi waktu itu segera dibacakan oleh Yul Haidir, kata saya. Lahir bareng. Disebut nama saya Yul Haidir. Yul Haidir, Terus ke Uhai itu? Yul Haidir. Yul Haidir, singkatan Yul Haidir ya. Sampai waktu jadi kondektur, sampai jadi supir juga disapanya Uhai. Uhai tetap ya Pak ya. Nah, setelah jadi kondektur apa lagi nih Pak? Jadi supir, terus sudah dikenal orang jadi namanya Uhai, jadi apa nih Pak? Setelah saya jadi sopir sampai tahun 98 berhenti, 99 berhenti jadi sopir. Nah, waktu itu saya kedatangan tamu. Tamu dari Surian juga. Surian ya. Jadi hilir dari daerah Asam Baru situ, Pulau Pembuang. Nah, mereka
dia datang ke saya minta bantu carikan kayu. Oh, carikan kayu, Saya siap. bilang nggak ada modal saya. Oh iya. Dia bilang saya yang beri kasih modal. Oh. Nah, kamu nanti saya kasih preminya 5.000 1 kubik. Iya, iya. Siap, saya bilang. Berubahlah profesi saya. Oh. Yang awalnya sopir menjadi pengumpul. Bukan pengumpul ya, apa namanya? Anak buah orang lah ya. Ambil iya, premi. Iya, kita ngambil keuntungan lah ya. Mereka yang kasih modalnya kita cari kayunya gitu kan. Kita kasih premi. Nah, kita kasih keuntungannya dari situ. Teman-teman, ini kita samakan dulu ya. Tahun 90 itu belum illegal logging. Pada saat itu ngambil kayu bukan dilarang Pak Bupati ya? Dilarang juga, tapi saya kan nggak tahu juga aturannya. Pada saat itu dilarang juga ya? Dilarang ada. Tapi kan ada dokumennya. Oh iya, ada dokumennya. Tetap dokumennya jelas Pak Bupati ya? Ada, dokumen pengirimannya ada. Ada. Jadi nggak ilegal ya? Memang benar-benar resmi Pak Bupati pada saat itu. Tapi saya sebagai buruh. Sebagai buruhnya juga masih ya, Karena sama dokumen itu kan urusan bos, bukan urusan. Oh iya, udah bos-bos ya. Kita cuma bantu mencarikan. Nah, ini loh, saya dapat sekian untungnya gitu Pak Bupati. Mereka yang ngurus dokumennya gitu ya. Dokumennya bos yang urus. Setelah dari situ kemana Pak Bupati? Setelah buruhnya pengusaha lah. Nah, setelah itu diberi kepercayaan. Usaha berjalan, dapat modal saya. Nah, bisa beli trek waktu itu. Oh iya, beli truk 1, truk bekas. Setelah beli truk 1, 2, 3 sampai 5 trek waktu itu. Bisa punya sendiri dari modal itu. Nah, jadi nggak lagi dipanggil dipanggil bos sudah. Udah panggil bos ya? Kecil. Bos kecil. Bos kecil di kampung. Nah, itu ceritanya. Bos kecil di kampung. Ya. Naik sudah apanya ya? Dari kondektur, supir, lalu buruh, baru sekarang jadi bos. Tapi bos kecil masih nih. Oke. Setelah jadi bos itu gimana? Setelah jadi bos, berapa lama tuh jadi waktu itu gini? Ya bukan jadi bos enggak juga. Iya. Cuman kawan-kawan manggil saya bos gitu. Bos wahai berarti Pak ya? Iya. Gitu. Oke. Nah, manggil saya. Terus. Nah, setelah itu tahun 2004. Oke, 2004. Nah, saya diserahkan oleh kawan untuk mengelola bansal, membangun bansal, pengerjaan kayunya, somilnya. Oke. Waktu itu. Nah, setelah itu dia berhenti kerja kayu, diserahkan kepada saya pengelolanya. Saya kelola bersama kawan-kawan yang lain. Nah, alhamdulillah berkembang waktu itu lumayan. Oke. Lumayan. Berarti Bapak itu memang sudah terbiasa disuruh orang untuk membangun usahanya, Pak ya? Ya. Memang sudah punya latar belakang manajemen yang bagus dong, Bapak ya, dari dulunya ya? Saya dari kecil, usahanya dari kecil juga. Oh, dari kecil ya? Jadi terbiasa kan, dari bansau tadi juga kan bantu orang juga kita ngelola. Kemudian ini bansaunya diserahkan lagi. Berarti Bapak memang dari spesialis yang menghidupkan barang yang jelek nih, Pak? Iya. Kan dari yang buruk nih kan jadi bagus. Ya. Nah, setelah jadi bansau itu apa lagi nih, Pak? Nah, setelah bansau jalan terus sampai tahun 2006 itu berhenti karena ada operasi besar-besaran oleh pemerintah pusat pada waktu itu. Pada saat itu ya. Ya berhenti. Ya stop, tidak ada kegiatan. Akhirnya saya berubah profesi lagi, kerja kontraktor di perkebunan. Kontraktor bangunan. Bangunan ya? Ya, kayak mes-mes karyawan, bading-bading karyawan itu. Nah, jadi waktu itu usahanya nggak lancar. Pernah juga kerja ini tambang emas yang kerja pakai yang itu kayak nyedot emas tulang? Iya, Padang juga tuh Pak Bupati ya. Ya, capek juga itu pernah. Nah, setelah usaha tambang emas nggak jalan juga, nggak ada hasil, kerja proyek di perusahaan-perusahaan juga nggak ada hasilnya, malah mundur. Akhirnya saya memutuskan maju caleg. Oh iya, caleg ya? Caleg dari Partai Hanura waktu itu. Oh, Hati Nurani Rakyat ya? Ya. Tahun 2009 ya? Oke, ya. 2009. Jadi 2009 sampai 2013 saya anggota DPRD Kabupaten Seruyan. Oke. Ya, DPRD Seruyan. Kemudian di tahun 2013 saya maju bersama Pak Sudarsono. Oh, Bapak jadi wakil jalur independen. Saya dari independen kan? Ya, saya wakil waktu itu, calon wakil bupati. Pak Sudarsono calon bupatinya. Di tahun 2013 alhamdulillah kami menang. Wow, keren. Nah, independen melawan 12 partai politik. Yes. Itu. Nah, kalau tidak salah selisih suaranya 6.000
suara kalau tidak salah. Melawan partai itu Pak ya? Melawan partai politik. Hebat juga nih Pak. Melawan partai politik. Bukan Maha Kuasa hebatnya. Oh iya, Maha Kuasa itu saja. Oke. Kemudian di tahun 13 sama 18 saya wakil bupati. Oke. 2018 saya ikut pilkada. Oke, ikut lagi. Nah, waktu itu 3 pasang calon. Calon pertama nomor 1 Pak Sudarsono dari Golkar. Kemudian calon nomor 2 Pak Edi Rizwan dari Nasdem, gabungan dengan Hanura kalau tidak salah waktu itu. Kemudian saya dari PD Perjuangan. Calon nomor 3. Alhamdulillah waktu itu selisih suaranya 11%. Wow. Antara saya dengan yang di bawah saya. Antara Pak Sudarsono dan saya kurang lebih kalau tidak salah kurang lebih 11% selisih suaranya. Jadi waktu itu tuh istilahnya kalau pasar itu landingnya enak banget. Iya. Tidak ada sengketa, tidak ada persoalan, tidak sampai ke MK, tidak sampai karena ini selisih suaranya 11%. Tapi hebat juga Bapak ya, jadi calon anggota dewan langsung jadi. Calon wakil bupati langsung jadi. Bukan calon bupati langsung jadi gitu loh Pak ya. Berarti bersama Bapak itu termasuk dikenal banget nih Pak ya di Seruyan Pak ya. Sampai nggak ada halangan gitu loh Pak, nggak ada sempat gagal gitu loh. Jadi begini, itu semuanya pertama memang kehendak yang Maha Kuasa. Takdir dari Allah SWT yang menentukan demikian. Nah, jalannya apa? Saya mesti komitmen. Apa yang saya katakan itu saya lakukan. Nah, jadi kejujuran itu di atas segala-galanya. Oh gitu ya. Apalagi kita dulu saya pernah mengelola karyawan juga waktu saya usaha bensau itu jadi itu. Jadi selama saya ngatur karyawan waktu itu kurang lebih 300 orang karyawan saya di Somil itu, kemudian yang di hutan juga ada. Alhamdulillah tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada persoalan. Kalau saya lihat kan saya ikut di Facebook Bapak ya, media sosial Bapak itu kan Bapak itu termasuk orang yang aktif ke lapangan juga Pak ya, biarpun sudah jadi bupati tetap juga ke lapangan. Saya pernah lihat Bapak naik sampan, naik klotok, naik sampan itu kan di lokasi masyarakat yang kena banjir. Kemudian pernah naik motor ngantar-ngantar bantuan. Itu kenapa itu Pak? Memang karakter Bapak atau gimana sih? Saya itu lebih senang ya dekat dengan rakyat. Saya ingin memastikan bahwa rakyat saya itu terayomi. Ini hari-hari SMS WA ke saya banyak. Ada yang sakit, terus ada yang masalah ekonomi juga. Yang banyak hal yang harus dibantu dilakukan untuk sebagai kepala daerah. Nah, ini kalau ya saya kan 1 nomor aja, untuk istri nomor 1 nomor, untuk anak-anak 1 nomor, untuk pejabatnya juga ini juga, untuk rakyatnya juga ini juga. Saya tidak membatasi diri, baik itu pejabat, baik itu masyarakat menengah, masyarakat bawah, saya perlakukan sama. Semua ada kontak-kontak Bapak lah ya? Ada, siapa saya yang minta saya kasih. Nggak kenal-kenal siapa, nggak ada ya? Dan nomor 1 aja nomor HP saya, tidak bisa ganti-ganti. Termasuk masyarakat yang pekebun sawit itu ngeluh sama Bapak juga dong ini ya? Iya, pekebun sawit juga, kemudian ojek juga, tukang kebersihan juga, sopir-sopir juga ngeluh ke saya. Masalah petani yang di bawah, nelayan juga mengeluh ke saya terkait dengan usaha mereka, harga TBS yang murah dan lain-lain sekarang. Gitu ya. Mengenai harga TBS murah itu Pak, Bapak informasinya kan ketua asosiasi. Belum ke situ. Belum ya. Tahap dulu. Biar tersusun. Maksud saya apa? Pak, begini Pak, tapi sambil jalan aja Pak. Agak ke sini Pak kameranya Pak. Nah kemudian sudah rajin nih ke lapangan ini. Banyak apa manfaat yang Bapak terima, apa yang dapat Bapak rasakan ketika Bapak rajin ke lapangan? Ya pertama saya bisa langsung bertemu dengan masyarakat. Nah aspirasi mereka disampaikan saya langsung kepada saya. Dan saya ingin memastikan bahwa rakyat itu terayomi, terlayani dengan baik. Nah, makanya nomor HP saya bagi. Nah, kepada para pejabat saya sudah saya wanti-wanti. Jangan sampai mengabaikan kepentingan rakyat. Itu nomor 1. Dan urusan juga jangan terlalu formal. Kalau bisa selesai di jalan, selesaikan di jalan. Kalau bisa selesaikan di warung kopi, selesaikan di warung kopi. Jangan kita nunggu tempat yang di kantor atau tempat yang representatif. Enggak, saya sembarang tempat saja cocok. Yang penting urusan selesai. Pesan moralnya tersampaikan. Gitu Pak ya. Berarti banyak persoalan-persoalan yang langsung Bapak selesaikan di lapangan gitu Pak, dengan adanya ke lapangan Pak ya. Nah, ya, selama saya menjabat sebagai bupati ini, kurang lebih 250 kasus ketenagakerjaan selesai. Makanya ada beberapa kabupaten situ dibanding keseruan. Iya benar. Ini gimana sih resepnya supaya bisa selesai kasus tenaga kerjanya? Tenaga kerja di sana banyak selesai Pak ya? Banyak Pak. Selama ini kan kadang-kadang mandek di jalan. Iya. Nggak ada selesai, nggak ada solusinya. Kalau yang berhenti aja. Kalau dulu, sekarang enggak. Kalau tidak selesai di tingkat kecamatan, saya arahkan ke Disnaker. Disnaker langsung ya? Disnaker. Tidak selesai di Disnaker berarti saya harus ambil alih. Langsung. Nah, kemarin di bulan
April kalau tidak salah itu ada kasus ketenagakerjaan dan perusahaan juga. Nah, karyawan diberhentikan karena alasan ada pelanggaran. Setelah saya telusuri ternyata alasannya tidak tepat. Saya akan dibuat-buat. Oke. Saya katakan ini nggak benar nih. Nah, yang datang menemui saya bilang pernah juga JM minta bantu dan saya diberhentikan tidak dapat pesangon. Pernah juga manajer HRD minta bantu dan saya tuh saya bilang kursinya duduk di situ. Nah, kan waktu itu kan rapatnya dirujak tuh. Langsung dirujak dan saya langsung tangani. Iya. Nah, setelah saya berikan penjelasan, jangan-jangan nanti suatu saat nanti Bapak juga minta bantu dan saya diberhentikan tidak dapat pesangon. Kan Bapak ini sementara aja di situ, nggak selamanya. Kebenaran harus kita tegakkan. Oh ya benar. Jangan sampai menjolim orang Pak, saya bilang. Coba kalau Bapak baik, kalau ini diberhentikan, dia nggak ada salah. Saya tanya dia, selama dia bekerja di situ 11 tahun, pernah nggak dia kasih SP? Tidak pernah. Kok tiba-tiba dia berhenti karena dia gini-gini pelanggarannya. Nah ini saya bilang bisa aja ini konspirasi, saya bilang. Nah untuk memberhentikan dia supaya dia nggak dapat pesangon, cuma dikasih taliasi saja. Nah, kalau dibayarkan lumayan mahal. Lumayan mahal Pak ya. Nah akhirnya apa? Mereka setuju tanda tangan. Beberapa minggu kemudian dibayar, selesai. Nah, itu salah satu contoh aja, Ada banyak lagi yang sudah selesai karena kita ke lapangan langsung kontas-kontas. Karyawan BHL ya, yang sudah bekerja di atas 3 bulan semestinya itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2003 kalau tidak salah itu. Tenaga kerja. Kalau tidak salah ya. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2003. Bahwa kalau karyawan sudah bekerja selama minimal 3 bulan secara berturut-turut, maka dia harus wajib dinaikkan menjadi pegawai tetap. Karyawan tetap. Nah, itu banyak yang belum diangkat waktu itu. Sekarang sudah mulai diangkat, yang belum. Nah, dia jadi istilahnya kalau di perkebunan itu SKU. Ya, karyawan tetap. Nah, SKU, sistem karyawan apa itu Pak? Panjangan saya tahu dia sebut mereka SKU. SKU nama mereka ya. Mudahnya karyawan tetap. Karyawan tetap ya, kalau kita kenal karyawan tetap berharian lepas. Gitu Pak ya. Kemudian kalau yang itu Bapak nggak takut kena itu nggak Pak? Kan kadang kan dalam juga waktu pada saat naik sampan itu kan Pak ngantar Jawa itu kan lumayan dalam, saya lihat dalam juga. Ini nggak takut itu Pak? Terbalik gitu Pak? Saya ini kan anak kampung. Kalau gitu, namanya anak kampung ini pasti bisa renang. Iya. Nah, biasa aja nyebrang sungai, renang di sungai itu biasa aja. Nggak ngaruh sama umur Pak ya? Tetap masih bisa berenang nih Pak? Bisa aja, udah biasa aja. Biasa aja. Kemudian ini Pak, kalau saya pertanyaan saya nih, bentar Pak. Ini Pak, seberapa penting Kabupaten Seruyan bagi Bapak? Saya penting sekali. Kenapa Pak? Ya pertama, saya lahir dan dibesarkan di Seruyan. Kedua lagi, saya ingin melihat Seruyan itu masyarakat sejahtera. Makanya saya ya dari tahun 2019 sudah menganggarkan untuk pembayaran iuran BPJS itu dibayar oleh APBD. Oleh APBD. Iya. Nah, 2019 itu 8 miliar, di tahun 2020 16 miliar lebih, di tahun 2021 itu 18 miliar lebih, di tahun 2022 ini kurang lebih 20 miliar. Tapi alhamdulillah di tahun 2022 ini kita dibantu oleh pemerintah pusat melalui program PBI. Ya, saya tidak tahu apa kepanjangannya, lupa saya kepanjangannya. Jadi itu terbantu kurang lebih 7 miliar. Dan akhirnya bisa mengurang juga beban APBD kami untuk membayar iuran BPJS. BPJS itu ya. Dan Seruyan sudah 97% masyarakatnya sudah masuk dalam program BPJS. Masyarakat miskinnya Pak ya? Ya, miskin tidak miskin tetap masuk. Sudah 97% dari seluruh penduduk Kabupaten Seruyan. Dan yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Seruyan itu baik dia miskin maupun tidak, kalau dia mau berobat masuk dalam kelas 3, maka itu dibayar oleh pemerintah daerah. Dan banyak dibantu. Kayak ada yang sakit di rumah sakit Doris juga, kemarin ada yang operasi hati, ada juga operasi dada, macam-macam itu melalui program BPJS gratis. Nah ini makanya saya katakan, kalau kita membayar secara pribadi, jangan pun masyarakat biasa ya. Saya saja waktu saya di BR rasanya bisa lupa juga membayar. Kalau tiap bulan bayar bisa lupa. Tapi dengan adanya dibayar oleh pemerintah daerah, walaupun angkanya cukup besar ya, angka 20-an miliar, tapi otomatis itu kan sangat mengurangi beban
ekonomi masyarakat. Manakala mereka sakit, mau melahirkan, disitulah mereka sangat terbantukan dengan program BPJS gratis ini. Lumayan besar juga Bapak anggarkan untuk bantu masyarakat di kesehatan itu Pak ya? Ya. Itu karena saking cintanya Bapak sama Suruyan ini Pak ya? Ya. Makanya banyak kegiatan yang belum terlaksana dengan baik karena kita banyak program-program yang ke sosial kemasyarakatan. Ya. Itu untuk dana hibah sosial kemasyarakatan itu kurang lebih 80 miliar. Wow. Tiap tahun, lumayan besar. Nah, salah satunya BPJS tadi. BPJS. Oh ya, untuk BPJS tadi salah satunya ya. Kemudian di bidang pendidikan juga, saya melarang TK, SD maupun SMP yang menerima dana BOS untuk memungut dari siswa-siswi, dari orang tua siswa-siswi. Nah, dari orang tua murid. Kalau mereka memungut, maka saya usul untuk diberhentikan dana biaya BOS ya, belanja operasional sekolah. Bantuan biaya operasional sekolah. Biaya operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah. Ya, dari pemerintah ke setiap sekolah-sekolah, Pak ya. Nah, alhamdulillah tidak ada pungutan sekarang. Dan tahun 2022 ini saya ada menganggarkan itu 1,3 miliar untuk belanja baju seragam untuk anak-anak, celana dan juga sepatu, ada juga tasnya untuk anak SD, SMP yang menerima dana BOS. Dan juga kalau tidak salah TK ada nggak ya? Karena SD SMP aja ada. Oh iya. Masa ini kan pendidikan wajib 9 tahun. Nah, udah, bagi yang tidak mampu cukup membawa surat keterangan tidak mampu dari Kades, dia sampaikan kepada sekolah ini saya tidak mampu. Nanti sekolah menyerahkan bantuan tadi yang sudah kami berikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Suruyan, terutama SD dan SMP. Kesehatannya Bapak bayar BPJS-nya, pendidikannya Bapak fasilitasi semua supaya tidak ada yang bayar ya, termasuk berupaya untuk pakaian sampai sepatu Pak sama tas ya. Ya. Kemudian di tahun 2020 itu kami ada menganggarkan 5 miliar untuk beasiswa putra-putri kita yang kuliah di Suruyan maupun di luar Suruyan. Oh, iya. Lebih untuk yang kuliahnya Pak ya? Ya, yang kuliah 5 miliar. Jadi satu orangnya 4 miliar waktu itu, 4 juta per orang. 4 juta? 4 juta, maaf, 4 juta satu orang. Untuk skripsi atau untuk biaya untuk biaya semester? Biaya semesteran. Biaya semesteran lumayan besar. Kemudian di tahun 2021, karena keterbatasan anggaran ada 500 juta kami anggarkan. Tapi skripsi, untuk biaya skripsi juga tetap kami bantu, lain daripada 500 juta. Nah, kemudian di tahun 2022, itu sekitar 500 juta juga. Iya. Karena keterbatasan anggaran untuk beasiswa putra-putri kita di luar yang skripsi. Skripsi ada juga. Wow. Ya, ada berapa puluh orang itu. Kalau tidak salah ada 80 orang kalau tidak salah skripsi yang kita bantu tiap tahunnya yang menyelesaikan skripsi akhir. Termasuk baru ya sudah ini Pak. Jadi tantangannya lebih besar Pak ya. Ya. Kabupaten Suruyan kan pemekaran. Pemekaran makanya kan pemekaran dari Kota Mariunbir Timur kan Pak? Ya, tahun 2002 dulu. Oh, jadi itu Bapak kenapa memastikan kesehatan itu harus bagus? Ya. Kesehatan apa pendidikan terus gimana apa lagi yang Bapak perhatikan Pak? Di bidang pendidikan juga kami ada membangun Politeknik Suruyan. Nah, Politeknik ini ada 3 jurusan. Jurusan perkebunan, perikanan, dan teknik sipil. Nah, 3 jurusan. Sekarang mahasiswanya ada 150 orang. Nah, itu awalnya berdirinya usulan dari kawan-kawan dosen dan juga dari orang tua siswa. Mereka mengeluh kepada saya, Pak Bupati, bagaimana ini anak-anak kami ini mau kuliah, kami ini tidak mampu. Kalau kuliah ke Palangkaraya, ke Banjar, ke Jawa, itu kan butuh biaya besar. Nah, sementara kami ini tidak mampu. Nah, karena banyak desakan-desakan dari orang tua murid dan juga dari kawan-kawan dosen yang lain, akhirnya saya bilang saya tutup mata aja, kita cobalah konsultasi ke Kemendikti di Jakarta. Awal saya menjabat tahun 2018 di bulan November. Langsung. Nah, alhamdulillah waktu itu disetujui oleh Kemendikti Politeknik tersebut. Dan alhamdulillah sekarang sudah tahun ketiga. Tahun ketiga, keempat, tahun ketiga Pak. Nah,
di tahun depan ini rencananya ada yang wisuda sudah. Oh, rata-rata yang wisuda ya. Oh, iya, tahun keempat ini benar. Dan yang kuliah di Politeknik Seruyan ini rata-rata warga kita yang tidak mampu. Oh, memang benar-benar diseleksi ya. Ya, kalau dia mampu ya dia kuliah di Jawa, di Jakarta atau di Palangkaraya sih. Iya pasti ya, benar-benar. Itu yang Bapak-bapak lakukan ya supaya melihat Seruyan itu berkembang Pak ya, maju. Ya, untuk meningkatkan SDM kita. SDM kita Pak ya. Oke. Kalau untuk infrastruktur Bapak sudah banyak bangun ini Pak ya? Ya, karena biaya belanja ini banyak untuk kegiatan benar. sosial untuk membantu masyarakat langsung bersentuhan langsung Pak ya. Infrastruktur juga jalan. Oke. Nah, tapi belum bisa maksimal karena keterbatasan anggaran. Benar Pak, benar. Tetapi dalam waktu dekat di tahun 2022 ini sudah mulai dibenahi dalam kota. Oke. Kemudian 2023 juga dibenahi. Terutama median jalan dan juga di Bundaran 3 itu rencana mau kita percantik lagi ini. Dan Kuala Pembuang itu kan kita percantik lagi ke depannya 2023 dan 2022 dan 2023. Oke. Dan juga harapan saya kan berakhir di 23 September 2023. Oke. Nah, harapan saya pada urus saya nanti PJ-nya bisa program-program pembenahan ibu kota, percantik kota itu bisa dilanjutkan. Demikian juga membangun infrastruktur jalan dari daerah hilir ke hulu ini bisa dilanjutkan juga. Karena begini, Kabupaten Seruyan ini wilayahnya memanjang tuh. Dari pesisir Laut Jawa, Kuala Pembuang, menuju ke arah hulu, arah utara, itu sampai ke perbatasan Kabupaten Merawi, Kalimantan Barat, itu kan sangat panjangnya kok jarak jalannya. Dan itu butuh biaya besar. Makanya tidak bisa sepenuhnya terlaksana dengan baik. Tapi secara bertahap akan kami kami perbaiki. Walaupun dalam keadaan keadaan terengah-engah, keadaan tersengal-sengal, keadaan APBD kita yang terbatas, tetap kita upayakan. Paling tidak bisa dilalui dengan baik. Oh ya, minimal nanti berarti walaupun tanah merah. Harapan Bapak PJ yang nanti ada tuh pembangunan yang ada dilanjutkan lagi Pak ya, terkhususnya penataan kota di perkotaannya Pak, ibu kota Pak ya. Dan pembangunan infrastruktur jalan. Oke Pak, di Seruyan ini kan termasuk banyak kebun sawit Pak ya. Nah, pandangan Bapak sebagai yang lahir di Seruyan, kemudian sekarang jadi pemimpin orang nomor 1 di Seruyan, seperti apa tentang sawit ini Pak? Kabupaten Seruyan memiliki kurang lebih 500.000 hektar kelapa sawit. Nah, dari 500.000 hektar tersebut ada kurang lebih 15.000 kebun masyarakat. Nah, kemudian ada kurang lebih 21.000 hektar itu plasma yang diberikan oleh perusahaan perkebunan sawit. Dan yang sudah membuat surat pernyataan akan memberikan plasmanya kepada masyarakat juga ada kurang lebih 6.000 hektar. 6.000 hektar, Dan itu ada surat pernyataannya, ada tanda tangan petanya sudah ditetapkan. Tinggal MOU saja. MOU benar. Ada 6.000 hektar. Nah, jadi selama ini orang banyak salah persepsi tentang aturan itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa perusahaan berkebun yang izinnya di atas tahun 2007 tidak wajib plasma 20%. Nah, ada yang mengatakan demikian. Di bawah tahun 2007 itu tidak harus. Tidak wajib untuk menyalakan plasma 20% dari luas lahan mereka ya. Itu salah kaprah menurut saya. Kenapa? Di tahun 2000-an sudah ada SK pelepasan kawasan. Dan di situ juga mereka menandatangani akta notaril. Akta notaris ya. Akta notaril. Notaril. Akta notaril. Akta notaril yang ditandatangani oleh pengusaha kelapa sawit yang mengajukan pelepasan kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan. Dan mereka menyatakan siap memberikan 20% dari yang dilepaskan untuk perkebunan masyarakat. Umpamanya lahannya izin yang dilepaskan umpamanya 10.000 hektar. 2.000-nya diberikan kepada masyarakat dan 8.000-nya untuk kebun inti. Yang 2.000 hektar ini bukan cuma-cuma, tetapi diperhitungkan juga untuk biaya tanamnya, biaya pembibitannya, biaya perawatannya, panennya dan lain-lain dihitung juga. Nah, dan itu jadi utang koperasi. Nah, kemudian di SK pelepasan juga berbunyi demikian, bahwa perusahaan perkebunan yang memperoleh pelepasan kawasan hutan
wajib memberikan 20% dari yang dilepaskan untuk perkebunan masyarakat. Dan itu ada sebelum tahun 2000 maupun setelah tahun 2000. Ada. Saya juga ada data-datanya semuanya. Data-datanya ya. Ya. Jadi dua ini aja yang harus kita pegang nih. SK pelepasannya harus dimiliki oleh para bupati dan juga akta notarilnya. Dasarnya apa? Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan juga diimplementasikan dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2022. Nah, di situ berbunyi bahwa perusahaan perkebunan yang mendapatkan alih fungsi hutan, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, menjadi APL, mereka wajib mengeluarkan 20% dari yang dilepaskan. Nah, ini wajib loh ya, bukan harus, wajib. Iya, wajib ya. Nah, sifatnya wajib. Wajib. Ya. Kemudian PP 26 tahun 2022 juga berbunyi demikian. Bagi perusahaan perkebunan yang mendapatkan lahan dari areal penggunaan lain, APL artinya putih, nah mereka juga wajib membangun 20% dari areal mereka, izin mereka, izin yang diberikan. Itu saya sudah cukup dasarnya. Kalau ada juga permentannya, saya lupa nomornya, permentan nomor berapa, ada juga tentang kewajiban mereka untuk melaksanakan pembangunan kebun untuk masyarakat, dan juga itu dipotong langsung dari lahan yang dilepaskan dari kawasan hutan ke kawasan perkebunan. Malah di sini ada bunyinya, saya bacakan ya. Gimana Pak? Ini di tahun berapa nih? Ini tahun 2021 nih. Tahun 2021. Nah, ini ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Nah, Perkebunan dan Perkebunan pada tanggal 26 Juli 1999. Nah, ya kan? Oh ya, benar. 26 Juli 1999. Benar. Nah, oleh Menteri Muslimin Nasution nih, Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Pada saat itu Pak ya? Kan ada dasarnya tuh. Iya, benar. Itu dasarnya. Ya, kemudian bunyinya nih, poin di dalamnya, wajib menyertakan masyarakat setempat dalam wadah koperasi perkebunan sebagai mitra kerja dengan penyertaan saham minimal 20% yang terdiri dari 10% dalam bentuk hibah dan 10% dicicil dari dividen, serta ditingkatkan secara bertahap sehingga pada tahun ke-12 sudah mencapai angka saham 49%. Oh iya, ya kan? Ya. Dan hal tersebut agar dituangkan dalam akta notaris sebagai hasil rapat pemegang saham. Juli tahun 1999. Jadi nggak bisa pembenarannya undang-undang tentang Permentan 26 2007. Nah, ini tetap SK pelepasannya nih. Berarti kan sudah ada dari 1999 sudah ada. Jadi nggak bisa lagi alasan PBS, kan PBS selalu beralasan itu Pak ya, bahwa izin saya kan 2007 ke bawah, nggak perlu lagi. Salah itu. Berarti nggak salah itu Pak ya. Salah. Berarti sekarang ini semua PBS itu wajib Pak ya, PBS yang perkebunan wajib menyediakan 20% menyerahkan 20% dari izin yang dilepaskan. Oh, langsung menyerahkan? Iya, menyerahkan. Dan itu kan jadi dalam bentuk utang, bukannya dikasih cuma-cuma. Berapa biaya persembayannya, biaya tanamnya, biaya pembersihan lahannya, perawatannya, panennya berapa, nanti kan dipotong. Setelah panen baru diganti. Ya, dipotong utang, itu kan jadi utang. Jadi kalau yang sesuai dengan ini, dengan yang SK pelepasan hutan tahun 1999 ini tadi malah saham ya? 10 pertama hibah, 10 bentuk utang. Benar. Di tahun ke-12 sahamnya menjadi 49%. Benar. Nah, kalau itu terlaksana, makmur loh masyarakat. Benar banget Pak ya. Daerah makmur. Benar. Areal perkebunan sawit itu Pak ya. Jadi orang banyak salah kaprah tentang ini. Nah, cukup dua saja yang kita pegang. Nah, pertama akta notarilnya, pernyataan mereka pada saat mengajukan pelepasan kawasan di Kementerian KLHK. Kedua lagi SK pelepasannya tetap berbunyi seperti itu. Oke. Nah, cukup dua aja itu yang kita pegang. Makanya
tidak semua kepala daerah memegang data itu. Oke. Data 2 ini. Kalau ada pegang itu bisa ditagih. Nah, ini kan dokumennya ada di KLHK semua, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan semua. Oke. Itu juga yang sedang Bapak perjuangkan, Pak, ya? Itu juga. Sebagai Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia, Pak, ya? Ya, salah satu rekomendasi yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden melalui Pak Menko Kementerian dan Investasi kemarin, itu juga supaya Kementerian KLHK memberikan data akta notaril dan juga data salinan SK pelepasan kawasan hutan. Itu permintaan rekomendasi yang kami sampaikan kepada APSI. pemerintah pusat, kepada Bapak Presiden melalui Pak Menteri Kementerian dan Investasi. Itu dibuka ya, kasih ke kepala daerah masing-masing, Pak, ya, maksud Bapak, ya? Supaya itu landasannya kepala daerah untuk meminta PBS di sekitarnya melaksanakan plasma tadi gitu, Pak, ya? Iya. Oke, Pak. Terakhir ini, Pak, apa harapan Bapak terhadap PBS ini? Terhadap PBS ini, dan kemudian yang terakhir, apa yang menjadi harapan Bapak untuk Kabupaten Seruyan ke depan? Jadi begini, ini nggak bisa terakhir. Kenapa? Kalau saya potong-potong nanti siap. nyambung, ceritanya nggak nyambung nih. Harus clear nih. Siap. Jadi begini, ada 3 waktu itu di bulan Mei 2022. Saya bertemu dengan Ketua Umum APDESI, Asosiasi Desa Seluruh Indonesia. Pak Surta Wijaya di Jakarta, bincang-bincang masalah sawit. Nah, setelah itu saya dipertemukan dengan kawan beliau. Setelah itu saya dipertemukan dengan Pak Menko Kementerian dan Investasi, Pak Luhut besar Panjaitan. Nah, minta arahan beliau terkait dengan perkebunan dan lain-lain. Nah, dan minta dukungan beliau juga, kami mau membentuk Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia. Alhamdulillah respon beliau waktu itu sangat baik. Mendorong. Nah, terus singkat cerita, kami melaksanakan rakor pada tanggal 7 Juli 2022. Di Jakarta. Di hotel apa kemarin lupa saya. Kemudian dilanjutkan dengan pelantikan sekaligus pengukuhan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, ya, di Hotel Mercure, Ancol, ya. Nah, salah satu rekomendasi yang kami sampaikan itu adalah tentang keluhan masyarakat kita di daerah. Dengan turunnya harga TBS, benar ya. Sampai di bawah 1.000, ada yang sampai Rp5 per kilogram. Di situ kami sampaikan, meminta kepada pemerintah pusat agar harga TBS itu bisa ada penyesuaian harga dengan biaya operasionalnya. Ini kan pupuk kan naik juga. Iya, pupuk naik juga, Mas. Nah, makanya ini operasional kan terus naik. Iya, benar. Nah, tanggal 27 Juni 2022 kami bersurat kepada Bapak Presiden terkait hal itu. Dan alhamdulillah di tanggal 30 Juni 2022 keluar surat kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian, yang ditandatangani langsung oleh Pak Menteri, oleh Pak Limpong. Yassin Limpo. Nah, beliau tanda tangan di situ, bahwa di situ ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia yang ada sawitnya agar mengawal harga kesepakatan ini. Nah, dan untuk menindaklanjuti itu di Kabupaten Seruyan kami membuat kesepakatan. Kami undang semuanya, pengusahanya, petaninya kami undang. Kami buat kesepakatan harga antara harga yang sesuai lah ya. Nah, sesuai dengan harga kesepakatan dari pemerintah pusat dengan pengusaha di daerah ya. Di pusat. Yang di pusat, pusat. Pengusaha nasional. Di bidang perkebunan. Ya, harganya adalah minimal Rp1.600 per kilogram. Dan itu sudah kami tanda tangan bersama. Alhamdulillah sekarang di tanggal 29 kemarin harganya berkisar antara 1.400 sampai 1.500. Trennya sudah mulai naik. Kemudian kami juga merekomendasi kepada pemerintah pusat agar ada dana bagi hasil khusus yang diberikan kepada daerah kabupaten penghasil. Kepada penghasil sawit tadi, Pak, ya. Selama ini kan ekspor CPO ini kan kita tidak ada mendapatkan dana bagi hasil khusus, tapi melalui DAU saja. Harapan kami dengan adanya ini kami sudah
bermohon kepada pemerintah pusat agar ada dana bagi hasil khusus yang khusus sawit kepada pemerintah kabupaten, diusulkan kepada kabupaten penghasil sawit tadi Pak ya. Nah, kemudian kami juga meminta kepada pemerintah pusat agar diberikan hak ataupun kewenangan untuk menarik retribusi. Oh, retribusi, oke. Dari tandan buah segar kelapa sawit. Oke. Nah, sebesar Rp25 per kilogram. Oke. Nah, kalau itu disetujui, maka dampaknya sangat besar. Ke PAD juga besar banget. PAD otomatis, ini kan retribusi kan terkait dengan PAD. Benar. Nah, PAD Rp25, seruan itu per tahunnya 5 juta kilogram. Kali Rp25, berarti PAD akan meningkat 125 miliar. Penambahan dari situ aja Pak ya? Dari situ aja. 105 miliar lumayan besar itu Pak. Kemudian? Dan saya juga ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah yang telah memberikan support, motivasi, berikan nasihat kepada saya sebagai Bupati maupun sebagai Ketua AKPSI, sehingga saya bisa dilantik oleh Bapak Menteri Dalam Negeri pada tanggal 16 Juli 2022 kemarin di Hotel Mercure Ancol Pak ya. Itu tidak lepas dari dukungan Bapak Gubernur ya, itu didukung penuh sama Bapak Gubernur. Betul. Makanya Bapak ini bisa jadi Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia. Periode berapa nih Pak? Pertama. Periode bukan dari tahun 5 tahun Pak ya? 5 tahun. Berarti 2022 sampai 2027 nanti ya. Pak ya? Oke. Tujuannya adalah memperjuangkan agar sawit ini benar-benar menguntungkan masyarakat Pak ya, khususnya penghasil sawit. Sebagai wadah kami untuk berkoordinasi, menampung aspirasi masyarakat di daerah masing-masing melalui AKPSI ini, dan suara-suara dari masyarakat inilah yang kami sampaikan kepada pemerintah pusat melalui AKPSI ini Pak ya. AKPSI ini. Ya. Oke Pak, mungkin itu Pak. Ada lagi nih pesan terakhir Pak? Saya cukup aja. Cukup Pak. Oke teman-teman, itu dulu pembicaraan kita. Dari awal kita ngomongin tentang seperti apa sih Bapak ini dari kecil yang terbiasa keluar masuk hutan, pernah jadi kondektur, pernah jadi supir, pernah jadi pengusaha kecil-kecilan di bawah, kecil-kecilan di kampung, lalu jadi anggota dewan, jadi wakil bupati, sampai jadi bupati. Benar-benar dari bawah, bukan langsung berarti Bapak orang miskin juga sebenarnya Pak ya? Ya. Jadi begini, saya juga pernah diundang oleh Inobu ya, Inovasi Bumi, salah satu NGO yang menangani masalah perkebunan kelapa sawit. Benar. Waktu itu di tahun 2018 di bulan November, saya diundang di Kinabalu, Malaysia. Saya diminta untuk menjadi narasumber di situ. Nah, kemudian yang hadir di situ kurang lebih 2.000 orang. Baik itu produsen, konsumen seluruh dunia, dari Eropa, dari Afrika juga hadir, kemudian dari Amerika Latin. Dari Rusia juga hadir di seluruh dunia. Nah, kemudian di tahun 2019 juga saya diundang juga di Bangkok menjadi narasumber juga. Hadir di situ kurang lebih 1.500 orang. Berarti Bapak sudah berkancah bukan cuma kancah nasional, tapi sudah internasional nih Pak. Sudah jadi pemateri Pak ya? Jadi di situ di tahun 2018-2019 itu kita ini kan diserang masalah bahwa Indonesia ini tidak ramah lingkungan perkebunan kelapa sawitnya. Saya katakan tidak, kami ramah lingkungan. Setiap perkebunan kelapa sawit wajib menyediakan lahan HCP, lahan untuk konservasi. Nah, kemudian yang bekerja juga masyarakat sekitarnya. Kami menjaga flora dan fauna juga di situ, ada lahan khusus yang disediakan, wajib disediakan oleh perusahaan perkebunan. Saya katakan demikian. Jadi kami juga kami Indonesia saya katakan membangun kebun untuk masyarakat itu, kebun kelapa sawit, baik itu untuk badan usaha maupun untuk masyarakat itu tetap memperhatikan lingkungan, tetap ramah di lingkungan. Alhamdulillah manfaatnya ada. Secara bertahap walaupun lama ya, 2019, 2020, terus selanjutnya 2022 harga sudah mulai naik. Mungkin salah satu itu juga kita penjelaskan tadi Pak ya, itu tadi bahwa kita nggak salah satunya dan mungkin juga karena dampak ekonomi dunia. Itu. Jadi Bapak ini sudah sampai berkiprah nasional sampai internasional. Mungkin gitu teman-teman, bincang kita kali ini bersama Bapak Bupati Seruyan Pak Yul Haidir yang akrab disapa Amang Huai. Salam Bara Kalteng. Tuh iye, surah bara antara Kalteng.